Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habil Rakan Saputro dari kelas 75. Saya akan mempresentasikan pelajaran IPS mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Materi ini terdiri dari 5 subbab, yaitu 1. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. 2. Kegiatan ekonomi. 3. Permintaan, penawaran, pasar dan harga. 4. Peran iptek dalam kegiatan ekonomi. 5. Peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Berikut adalah mind mappingnya. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kelangkaan dan kebutuhan. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Berikut adalah pengertian Homo economicus dengan Homo socius serta interaksi sosial dengan proses sosial. Ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti ilmu yang mengatur aturan rumah tangga. Berikut adalah pengertian dari kebutuhan, keinginan, dan skala prioritas. Kebutuhan dibagi menjadi 4, berdasarkan intensitas, waktu, sifat, dan subjek. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh faktor berikut. Alat pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Berdasarkan kelangkaannya atau cara memperolehnya. 2. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain. 3. Berdasarkan tujuan penggunaannya. 4. Menurut proses pembuatannya. Berikut adalah pengertian dari tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Subbab kedua yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari produksi. Produksi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu 1. Alam, 2. Tenaga kerja, 3. Kewirausahaan, dan 4. Modal. Peningkatan mutu dan jumlah produksi dilakukan dengan 3 usaha, yaitu ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu konsumsi. Berikut adalah pengertian dari benda konsumsi, perilaku konsumen, dan perilaku konsumtif. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi konsumsi dan dampak positif dan negatif perilaku konsumtif. Ini adalah etika ekonomi dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Subbab yang ketiga yaitu peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Berikut adalah definisi iptek dan dampak positif serta negatifnya. Berikut adalah peranan iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Subbab yang keempat yaitu permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Berikut adalah definisi permintaan, faktor yang mempengaruhi, hukum permintaan, dan macam-macam permintaan. Sedangkan pengertian penawaran, faktor yang mempengaruhinya, dan hukum penawaran adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pengertian, fungsi, dan macam-macam pasar. Subbab yang terakhir adalah peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Berikut adalah pengertian kewirausahaan menurut Peter Drucker dan Thomas W. Zimmerer. Selanjutnya, unsur pokok apa yang harus dimiliki wirausahawan? Yang pertama yaitu kemampuan. Kemampuan ini berhubungan dengan IQ dan skill.
Seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan membaca peluang, berinovasi, mengelola, dan menjual. Yang kedua yaitu keberanian. Keberanian ini berhubungan dengan EQ dan mental. Seorang wirausahawan harus memiliki keberanian untuk mengatasi ketakutan, mengendalikan resiko, dan keberanian untuk keluar dari zona kenyamanan. Yang ketiga yaitu keteguhan hati. Keteguhan hati berhubungan dengan motivasi diri, yaitu ulet, pantang menyerah, determinasi, teguh akan keyakinannya, kekuatan akan pikiran. Yang keempat, kreativitas yang menghasilkan sebuah inspirasi sebagai cikal bakal ide untuk menemukan peluang berdasarkan intuisi. Hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi wirausahawan, yaitu pengetahuan, kemampuan, pengalaman, jejaring, informasi, sumber yang ada, waktu, masa depan dan kesempatan atau peluang. Seorang yang berjiwa wirausaha memiliki ciri-ciri seperti mempunyai kepribadian kuat dan percaya diri, memiliki sikap mental wirausaha, memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar, memiliki keterampilan wirausaha, kemampuan mencari informasi, berani mengambil resiko, berjiwa kepemimpinan, mampu memotivasi orang lain, berorientasi pada masa depan. Peranan wirausahawan dalam perekonomian: menggerakkan kegiatan ekonomi suatu negara, mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengatasi masalah pengangguran, mengatasi kesenjangan sosial, meningkatkan produktivitas usaha, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan pengelolaan faktor produksi, serta mendorong inovasi produk baru. Pentingnya inovasi produk: membuat desain dan model yang menarik selera konsumen, menghasilkan barang berkualitas tinggi, membuat nyaman dan memberi kepuasan kepada konsumen, mempunyai ciri khas diferensiasi dengan produk lainnya, produknya mempunyai keunggulan, daya tahan, dan serbaguna, menghasilkan produk dengan harga terjangkau. Demikian penjelasan dari saya mengenai bab aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.